Halo anak-anak, melalui video ini kita akan belajar satu topik baru, yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa menentukan keliling dari sebuah lingkaran? Kalau kamu penasaran, ikuti terus yuk video ini. Oke, anak-anak, sebelum kita menentukan keliling dari sebuah lingkaran, kita perlu mengingat kembali ya bagian-bagian dari sebuah lingkaran ya. Dalam satu lingkaran, kita perlu ingat bahwa dia punya titik pusat ya yang ada di tengah-tengah lingkaran, itu disebut sebagai titik pusat. Sedangkan jarak atau garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran ya, titik di pinggiran lingkaran itu disebut sebagai jari-jari ya. Jadi jarak antara titik pusat ke titik pinggir lingkaran itu disebut sebagai jari-jari. Nah, sedangkan garis yang menghubungkan antara satu titik pada lingkaran dengan titik lain pada lingkaran ya, jadi di pinggiran lingkaran dengan di pinggiran lingkaran ada garis, itu disebut sebagai diameter ya anak-anak. Nah, kalau misal ibu pisahkan diameternya ya, misal di sini ada titik tengah ya, kalau ibu Arin coba pisahkan jarak dari titik tengah ke titik ujung kanan itu disebut sebagai jari-jari. Ingat ya, sedangkan titik tengah ke titik ujung yang kiri itu juga disebut jari-jari. Ya, jadi kita bisa simpulkan nih bahwa diameter itu terbentuk dari jari-jari ditambah dengan jari-jari ya. Panjang dari satu jari-jari ditambah dengan satu jari-jari itu akan membentuk diameter ya. Atau kalau ibu gambarkan ya. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Satu diameter itu sama dengan 2 jari-jari ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan keliling lingkaran menggunakan rumus ya, yaitu keliling itu sama dengan pi dikali diameter ya. Pi dikali diameter. Atau karena diameter tadi terbentuk dari 2 jari-jari ya, karena diameter terbentuk dari 2 jari-jari, maka kita bisa juga gunakan rumusnya pi dikali 2 dikali r ya. 2 dikali r ini maksudnya jari-jarinya ada 2 ya, dikali 2 begitu ya. Atau supaya lebih mudah, 2-nya dipindah ke depan jadi 2 dikali pi dikali r ya. Nah, nilai pi sendiri itu anak-anak bisa gunakan ya. Pi ini adalah koefisien atau angka tetap yang digunakan untuk menghitung keliling lingkaran ya. Kamu bisa gunakan 3,14 atau anak-anak juga bisa gunakan pi yang dalam bentuk pecahan, yaitu 22/7 ya. Nanti disesuaikan saja dengan bentuk soalnya. Oke, nah supaya lebih jelas kita akan langsung lihat ya ke contoh soal supaya anak-anak menjadi lebih paham. Oke, kita lihat ya soal yang pertama. Tentukan keliling dari lingkaran di bawah ini ya, ini gambarnya. Nah, langkah pertama kita cek kira-kira apa ya yang diketahui. Ternyata ada garis nih yang menghubungkan ujung lingkaran ke ujung lingkaran ya. Ada garis yang menghubungkan ujung lingkaran ke ujung lingkaran. Berarti ini disebut sebagai diameter ya. Oh, ternyata diameternya sama dengan 7 cm. Ya, kalau kita sudah tahu ada diameter, berarti kita ingat lagi rumusnya ya. Kalau yang diketahui diameter, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Ya, tentunya pakai rumus yang atas ya, karena dia ada diameternya. Oke, berarti kita pakai rumus K keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, sekarang kita ingat lagi, pi itu ada yang bentuknya 22/7, ada juga yang 3,14. Nah, anak-anak ini bebas ya, mau pilih, mau pakai yang mana, pilih salah satu bebas. Sesuaikan saja, paling mudah nanti ngitungnya pakai yang mana ya. Karena diameternya 7, nah nanti
bisa dibagi dengan angka 7 yang ada di pecahan ya, berarti kita akan gunakan nilai pi yang 22/7 ya. Nanti ngitungnya jadi lebih mudah. Ya, berarti 22/7 kita kali dengan diameternya. Diameternya adalah 7 cm. Oke, ya. 7 ya, ini kita bisa bagi ya, 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 juga 1. Berarti kita tinggal hitung ya, 22 dikali 1 hasilnya 22, 22 dibagi 1 hasilnya tetap 22, berarti 22 cm. Jadi kelilingnya adalah 22 cm. Gampang ya? Kita coba cek contoh soal yang kedua. Ya. Misal ada gambar lingkaran ya, kemudian ada titik yang menghubungkan titik tengah atau titik pusat lingkaran ke titik ujung lingkaran ya. Nih, lihat ada titik pusat ke titik ujung. Oh, berarti ini disebut sebagai jari-jari. Ya. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata jari-jarinya adalah 10 cm. Kalau sudah tahu, berarti kita langsung cek ke rumus ya. Kira-kira kalau yang diketahui jari-jari, kita bisa pakai rumus yang mana? Nah, pasti yang bawah ya, karena dia yang ada jari-jarinya. Oke, berarti rumusnya keliling adalah 2 dikali pi dikali r. Ya, ingat lagi, pi ada 2 nilai ya, 22/7 dan 3,14. Ya, karena jari-jarinya 10, berarti dia agak susah ya kalau dibagi dengan 7 ya, maka kita akan pakai pi-nya 3,14 aja ya, karena supaya lebih mudah dihitung. Berarti 2 dikali 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah 10 cm. Ya, kita hitung dari kiri ke kanan ya. 2 dikali 3,14 berarti 6,28 ya. 6,28 kita kali dengan 10 ya. Kali dengan 10 cm. Berarti hasilnya adalah 62,8 cm. Jadi keliling lingkaran biru adalah 62,8 cm. Gampang ya? Kita cek soal yang terakhir. Nah, lihat gambarnya ya. Di sini langsung diketahui ya. Dia langsung diketahui D ya, langsung diketahui D-nya sama dengan 8 meter ya, berarti langsung dihitung saja nanti ya. D sama dengan 8 meter. Kita ingat kembali rumusnya ya. Kira-kira kalau yang diketahui diameter berarti pakai rumus yang mana? Ya, berarti pakai rumus yang atas ya. Keliling sama dengan pi dikali diameter. Ya, ingat pi ada 2 jenis, 22/7 atau 3,14 ya. Karena 8 itu tidak bisa dibagi dengan 7 ya, berarti kita mau pakai yang 3,14 aja ya. Berarti pi-nya 3,14 dikali diameternya adalah 8 meter. Jangan lupa satuannya ya. Berarti kita hitung, kita kalikan, hasilnya menjadi 25 ya, 25,12 meter. Gampang kan? Terima kasih sudah melihat video ini. Kalau kamu masih bingung, silakan putar ulang video ini sampai kamu benar-benar mengerti ya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.